Di suatu pagi yang cerah, para warga Kampung Bojong tengah sibuk mempersiapkan acara kurban Idul Adha. Rencana demi rencana mulai disusun dengan matang. Assalamualaikum, Pak Bagio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Pak RT. Masuk Pak. Monggo masuk. Nggak usah Pak. Di sini aja. Loh, wong tamu kok di luar? Ya ndak etis nanti toh Pak. Halah, cuma bentar kok Pak. Ya sambil ngeteh apa ngopi di dalam sana kan enak Pak ngobrolnya. Ini loh Pak, saya kok kepikiran ya. Kepikiran apa toh Pak? Masjid kampung kita itu saya rasa kok nggak pernah ada kurban berupa sapi gitu toh Pak. Mentok-mentok ya cuma kambing. Ya warga kita kan emang kuatnya segitu Pak. Ekonominya mereka juga Pak RT tahu sendiri kan ya. Iya Pak, saya paham kalau itu. Tapi itu pas hari kurban, banyak loh warga yang kayak protes gitu. Protes? Protesnya gimana Pak? Ya kadang bilang, masa kambing lagi Pak? Sekali-kali sapi gitu. Oh, iya juga ya Pak. Kadang saya juga agak gimana gitu. Di kampung sebelah aja tiap tahun mesti ada sapinya Pak. Nah itu dia Pak. Ya gitu dulu aja ya Pak. Ini cuma sekedar intermezzo aja. Barangkali nanti kepikiran ide yang lain. Oh iya Pak. Nanti saya juga tak usahain gimana biar kampung kita itu bisa kurban sapi. Informasi tentang kurban sapi itu sudah menjadi buah bibir sampai ke telinga ibu-ibu. Waduh, ada Bu Lastri. Dia inget sama hutang saya nggak yo? Apa saya ngumpet aja yo? Bu Tejo. Wah, kita ketemu di sini yo Bu. Bu Lastri, mau borong apa Bu? Halah, cuma beli minyak ini loh. Mumpung belum ingat utang, mending saya kasih info. Bu Lastri, tahu nggak? Katanya kampung kita tahun ini mau ada sapi loh. Hah? Ada sapi? Ya, sapi mah tiap hari juga ada, Bu. Itu bapaknya Karyo ya miara sapi. Maksud saya ada yang mau kurban sapi. Hele? Serius, Bu? Siapa yang mau kurban, Bu? Lumayan loh itu harganya. Saya belum tahu siapanya. Tapi denger-denger sih bakalan ada. Ya semoga aja sih Bu. Biar warga juga seneng. Sekali-kali makan wagyu. Iya, tiap tahun cuman kambing aja. Sampai tensi saya tiap tahun juga naik Bu. Saya duluan ya. Keburu orang rumah pada lapar. 1 bulan menjelang hari raya, Kampung Bojong masih juga belum mendapatkan donatur yang siap korban sapi. Gimana Pak? Udah ada info terbaru? Jadi gini Pak, kantor saya itu kan tiap tahun rutin korban sapi. Tapi untuk tahun ini sudah disalurkan ke pelosok ya Pak sapinya. Kita kalah cepet, udah keduluan sama yang lain. Ya, sayang sekali ya Pak. Apa gini aja Pak, kita adakan arisan aja. Arisan gimana Pak? Ya arisan khusus kurban sapi. Sistemnya kayak apa itu Pak? Ya satu kampung ini kita ajak arisan. Kebetulan warga kita kan banyak. Misal aja taruh 300.000. Itu dapatnya kalau arisan segitu sekitar 30 jutaan loh Pak. Udah dapat sapi gede itu. Terus nanti yang namanya keluar dijadikan sebagai atas nama yang korban gitu. Iya gitu. Nanti diundi 7 orang yang keluar. Kan sapi bisa buat 7 orang Pak. Wah iya. Boleh Pak idenya. Nanti saya umumin di rutinan RT aja ya. Demi merealisasikan sapi, Kampung Bojong sepakat membuat arisan. Dan Bu Lastri terpilih sebagai bendaharanya. Wah, tinggal Bu Tejo aja nih yang belum bayar.
Mending saya tagih aja ya. Bu, sampean belum bayar arisan kan? Loh, arisan apa Bu? Arisan RT kan udah kemarin. Ini loh yang arisan kurban Bu. Waduh, iya ya. Yah, lagi nggak pegang uang itu saya Bu. Lah, masalahnya ini udah hari terakhir loh Bu. Uangnya mau tak setor ke Pak RT. Ya, gimana Bu? Wong namanya juga nggak pegang uang sama sekali. Lah, katanya pengen makan daging sapi. Ya, harusnya sampean semangat dong Bu bayarnya. Gimana kalau Bu Lestri utangin dulu saya? Ye, enak aja. Nanti kalau keluar nama situ pas arisan, enak dong. Wong ya Bu Tejo aja masih hutang juga loh sama saya. Waduh, malah inget lagi. Ya udah, terpaksa. Iya, ini saya bayar arisannya. Nah, gitu dong. Wong mau makan enak kok nggak mau modal. Oke, arisan udah. Terus, utang saya? Ya, nanti dulu toh Bu Lastri. Satu-satu. Wis toh, sampean yang tenang aja gitu loh. Kalau sampean tagih terus, ya malah bingung saya nanti. Wong ya cuman 300 aja kok. Bu. Kemarin aja pas ngutang manis banget mulutnya. Giliran ditagih malah cosplay jadi grandong. Duit 300.000 aja kok nagihnya ya minta ampun. Dasar pelit. Bukan hanya para orang tua yang semangat buat ikut arisan, tapi di kalangan anak muda seperti Udin dan kawan-kawan juga semangat buat berpartisipasi. Udah nih, habis berapa saya Sul? Nambah apa kamu tadi? Apa ya? Lontong sama kerupuk pangsitnya 2 kayaknya. Oh yang bener. Jangan-jangan situ makan 5 bilangnya 2. Bener. Tuh, tanya toplesnya kalau nggak percaya. Apa itu tuh? Tanya si Karyo. Ya kan Yok? Saya tadi makan kerupuk 2 kan? Lah, tanya saya. Emang saya makmul Lim? 10 sama lontong jadi 13. Tambah kerupuk 2 jadi pas 15. Mbok ya saya sekalian Lim. Enak aja. Bayar sendirilah. Ponco saya kalau bayarin kamu yo. Lihat tuh. Lontong kamu aja 4. Lagi bawa 2000 Lim. Dompet saya ketinggalan. Sumpah dah, beneran. Nanti sampai rumah saya ganti. Oke? Enggak. Ini aja saya pakai duit COD kok. Sul, utang dulu ya. Enggak bisa yo. Alah, tumben situ enggak mau diutangin. Enggak dulu. Kalau kamu ngutang, nanti saya enggak bisa bayar arisan kurban dong. Oh iya ya. Untung kamu ingetin Sul. Lah, belum bayar juga. Iya, kalian itu loh, pas denger mau diadain kurban sapi aja semangatnya luar biasa. Giliran suruh bayar arisan pada sok-sokan ngelupa. Emang kamu udah bayar Lim? Ya udahlah, pertama kali saya mah. Jual aja lelemu itu yo. Jual 10 kilo udah bisa buat bayar itu. Masih kecil-kecil kok Sul. Belum waktunya panen. Ya udah ya, saya duluan. Yuk, hati-hati. Ketika pulang dari mencari sapi di pasar, tidak sengaja Pak RT bertemu dengan Udin di jalan. Halo Pak. Din, dari mana Pak? Buru-buru amat. Ini Din, dari lihat-lihat sapi, banyak banget yang nawarin. Jadi bingung saya. Bingung kenapa emangnya Pak? Pilihannya bagus-bagus semua ya? Enggak. Bingung karena duit kita nggak cukup kayaknya. Hehehe. Lah, kok bisa? Masa 30 juta belum dapat? Biasanya 25-an sudah dapat lumayan loh, Pak. Alah, sok tahu kamu Din. Sekarang itu harga sapi pada naik semua. Pada banyak yang nyari sih. Jadi ya bakul-bakul pada aji mumpung. Ya emang gitu, Pak. Permintaan banyak ya otomatis harga juga naik. Kalau pengen murah ya nanti belinya habis lebaran. Wow, lambemu Din. Kamu udah setor belum? Udahlah Pak.
paling awal malah saya. Bukan main. Beneran kamu, Din? Kamu ternyata juga punya duit, Odin. Gini-gini saya berpenghasilan loh, Pak. Ya, emang gak kelihatan kerja sih. Lah iya toh. Perasaan saya juga gak pernah lihat kamu kerja atau apa gitu, Din. Biasa, anak muda. Kerja zaman sekarang itu gak harus pakai seragam. Berangkat pagi, pulang sore. Gajian tiap tanggal 1. Kayak saya ini tuh malah bisa gajian tiap hari loh, Pak. Buset. Kerja apaan, Din? Mbok ya saya diajak gitu toh. Hehehe. Rahasia dong. Oh, semprol. Bu Tejo. Ada apa, Pak? Bu, sampean pernah lihat si Udin kerja atau enggak? Pernah. Kerjanya apa toh, Bu? Ya itu kerjaannya. Nongkrong gak jelas gitu loh. Siang malam warawiri gitu. Kadang di bengkel karyo, kadang nungguin boneng markirin motor. Bukan itu. Maksud saya kerja yang nyata gitu loh. Pembisnis atau apa toh? Mbuh, Pak, gak jelas. Wong di rumah gak ada apa-apa gitu kok. Pembisnis apaan? Apa itu ya? Yang lagi ngetren itu apa namanya ya? Afiliator? Oh, gak tahu kalau itu saya, Pak. Ada apa toh, Pak? Kepo banget. Enggak loh, saya kok heran ya. Ada aja duitnya si Udin itu. Wong sering traktir anak-anak loh. Ya bagus toh malahan. Itu namanya sedekah. Ya wes lah. Bu, bayar arisan kurban. Wes teh, RT. Suatu malam, Pak RT tiba-tiba kepikiran membeli sate di luar, yang tanpa sengaja malah bertemu dengan Udin dan Boneng. Loh, Din, mau beli sate juga toh? Udah beres makan, Pak RT. Baru aja. Cie, kencan berdua sama Boneng. Bos, dibayarin Udin saya, Pak. Ya kali saya tolak. Alhamdulillah. Bagus. Ya gitu. Ajak temen itu jangan pas susahnya aja. Sekali-kali pas enak juga dibawa. Nih, saya dibungkusin juga, Pak. Nggak tanggung-tanggung. 3 porsi langsung. Emang habis itu nanti, Neng? Enggak. Ini buat Karya sama si Tarlim, Pak. Pak RT mau beli juga. Berapa porsi? Ayo, Ndang. Ini sekalian saya bayarin. Dibungkus apa makan sini? Jadi enak saya, Din. 2 porsi aja ya. Di rumah belum ada makanan. Bebas. 10 porsi juga nggak apa-apa. Ya udah, 1 ya, Mbak. Lah, kok jadi 1? Maksudnya 1 makan sini, 2 bungkus. Ya udah ini, Mbak. Sekalian Pak RT ya. Kembaliannya ndak usah. Yuk, Neng. Itu bocah kerjaannya apa sih? Perasaan dulu-dulu nggak sekaya ini. Apa jangan-jangan dia jualan? Nggak mungkin ah. Kampung ini kan aman. Tapi kalau bisnis apaan modelan bocah kayak gitu? Besok aja saya tanya Boneng ah. Neng. Oi, Pak RT. Neng, semalam beneran kamu dibayarin sama Udin? Ya bener lah, Pak. Saya mana ada duit buat beli sate segitu banyak. Kerjaan Udin itu apa sih, Neng? Nggak kerja kok dia. Lah kok punya duit? Hahaha. Itu hasil dari main game, Pak. Game? Game apa toh? Ya game kayak Candy Crush gitulah. Susah nggak mainnya? Enggak tuh. Orang tinggal pencet-pencet doang kok, Pak. Hah? Serius? Tapi beneran dapat duit nggak itu? Ya tergantung. Kalau hoki ya dapat, kalau enggak ya bosok. Kamu main itu juga? Enggak ah. Harus top up dulu itu, Pak. Kayak isi saldo gitu loh. Baru bisa dimainin. Ajarin saya dong, Neng. Enggak bisa saya, Pak. Minta ajarin Udin sana. Jago kok dia. Oh, gitu ya. Demi memuaskan keinginannya, Pak RT nekat buat belajar permainan itu kepada Udin. Awalnya memang cuma iseng doang, tapi lama-kelamaan
Pak RT mulai terlena dengan permainan itu. Tadi udah top up 10.000. Oh, ini udah masuk saldonya. Sekarang giliran mainnya. Apa iya sih kayak gini dapat duit? Hehehe. Kok jadi deg-degan ya? Tinggal pencet kan ini ya. Apa ini tulisannya? Anda belum beruntung, coba lagi. Lah kok kayak jajan hadiah anak-anak? Coba lagi. Iya coba lagi Habis ini udah. Dibohongin tok sama Udin kampret itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Menang? Beneran ini? Wah, beneran ini dapatnya segini. 5.000 jadi 500.000. Wah, pantesan Udin banyak duit. Gandakan lagi aja siapa tahu jadi 50 juta. Sejak kemenangan pertamanya itu, Pak RT rela menghabiskan uangnya demi permainan. Sampai pada titik Pak RT sudah gelap mata. Bahkan dia mulai terbesit buat mencari dana di luar untuk ditaruh di permainan itu. Ya, lemas. Jan, bajigur tenan nih. Ada. Udah naruh segitu banyak. Masa belum ada satu pun yang nyantol toh, ya Allah. Aduh. Duit mana lagi ya? Masa harus jual barang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Lastri, masuk Bu. Enggak Pak RT, di sini aja. Cepet kok. Ini cuman mau nyerahin uang hasil arisan kurban. Oh, iya Bu. Ini semuanya udah bayar Pak. Total uang yang terkumpul 30 juta. Ini daftar-daftar nama yang store. Semuanya udah terinci kok Pak. Monggo dihitung dulu Pak. Oh, iya. Buat mastikan kan ya. Hehehe. Oke Bu, udah pas ini uangnya. Sapinya udah dapat Pak. Belum Bu. Kemarin itu kan saya lihat-lihat toh. Lah ternyata kok pada mahal-mahal ya. Di atas 30 semua. Kemarin itu ada harga 25. Tapi ya agak kecil sapinya. Udah lihat punya bapaknya Karyo belum Pak? Belum itu Bu. Nah, coba dilihat dulu Pak. Barangkali harganya bisa dinego. Minta tolong aja. Bilang buat kampung Bocong gitu. Oh iya ya. Ya nanti saya tak lihat sama Pak Bagio coba. Udah ya Pak RT. Saya tak pulang dulu. Siap Bu. Aduh, kok jadi males gini ya buat ngurusin korban. Gara-gara habis banyak tadi nih pasti. Ya Allah. Apa dipinjem dulu aja ya duit kurban ini ya. Tapi nanti kalau kalah lagi, gimana saya bayarinya? Pakai 5 juta dulu aja. Semoga dapat pulihan. Kalau sampai saya menang, saya akan sumbangkan uang separuh buat sapi ini, biar berkah. Keesokan paginya, Pak RT mulai pergi ke pasar hewan untuk melihat sapi yang akan dibelinya. Dia memang sengaja pergi sendiri karena memang ada rencana. Pak Man, sapinya yang kemarin saya lihat itu udah laku apa belum Pak? Sapi yang mana Pak? Itu loh yang harganya 25. Oh itu, belum laku Pak. Emangnya kenapa? Oke, jadi deal saya beli aja Pak. Ya monggo. Buat apa Pak kalau boleh tahu? Ya buat kurban Pak. Hah? Sapi kecil kayak gini? Serius Pak? Ya gimana lagi, wong adanya uang ya segitu. Masih kecil banget loh Pak ini. Harusnya setahun lagi bisa nih kalau mau buat dijadikan kurban. Tahun lagi ya siapa yang mau kasih pakan Pak? Buat kampung Pak RT sendiri kan? Ya iya, buat warga saya sendiri itu. Lah, warga Pak RT kan banyak Pak. Ini kalau sampean potong, kayaknya setiap warga cuma dapat setengah kilo doang loh. Itu pun sama tulang-tulangnya. Udah, nggak apa-apa Pak.
Mending saya saranin sapi yang satunya aja, Pak. Itu kebetulan juga belum laku. Sapinya lebih gede daripada yang ini. Ya udah cocok dan pantas lah kalau buat kurban. Udah, sama sampean saya kasih harga 27,5 aja deh. Kalau sama yang lain saya jualnya 31. Harga teman sendiri nih. Kalau 27,5 berarti saya cuma kebagian 2,5 ya. Ya kurang itu. Hehehe. Udah yang ini aja Pak. Nanti saya tombok malahan. Ya udah, bagus loh padahal itu. Pak, nanti pembayarannya cash saja ya. Nanti saya ke rumah sampean. Oke, siap. Pak, ada nota kan? Nota? Sejak kapan jualan sapi pakai nota, Pak? Ya udah, pokoknya saya minta bukti gitu. Terserah mau pakai apa. Oh, gini aja. Nanti saya buatkan. Terus sampean tinggal tanda tangan aja gitu ya. Hah? Kok gitu sih? Di hari raya Idul Adha, semua warga berbondong-bondong pergi ke masjid. Tidak hanya bapak-bapak, para ibu-ibu juga ikut meramaikan. Semua warga kampung sangat bahagia karena baru pertama kali ini mereka akan mencicipi daging sapi kurban. Wah, gak sabar saya mau lihat sapinya. Hihihi. Pokoknya nanti kalau udah sampai rumah mau saya masak rendang yang enak. Ya kan, Bu? Bu Lastri mau bikin apa? Apa ya? Palingan saya giling terus jadiin bakso, Bu. Kalau rendang cuma saya doang yang doyan. Dibikin nugget enak juga kayaknya ya. Ide bagus itu, Bu. Nugget sapi. Bisa itu. Hehehe. Kan enak nanti. Dipotong kecil, ditaruh freezer buat stok. Kemarin terkumpul berapa, Bu, uangnya? 30 juta pas, Bu. 30 juta ya. Wah, dapat sapi gede itu harusnya. Ya, minimal sapi limosin lah. Pasti dapat daging banyak ini. Mana nih sapi yang mau kita eksekusi? Lah itu? Serius itu? Bukan deh kayaknya Mas. Iya kok. Tadi malam saya lihat pas nganternya. Ini sih pedet namanya, bukan sapi. Kalau ini sih nggak usah bertiga. Dilempar batu juga udah ambruk sendiri. Bukan yang ini palingan Sul. Kayaknya ini punya orang deh. Masih dipelihara ini. Udah selesai motongnya. Motong apaan? Wong sapinya aja belum jelas. Lah, kok belum piye toh? Kalian kan panitia. Harusnya udah tahu toh sapinya. Iya, kemarin juga udah di WA Pak RT. Katanya sapinya udah ada di masjid. Lah iya toh. Berarti udah kan? Bu Tejo mau lihat sapinya. Tuh, Ini sapinya. wong dibilangin kok. Mana ada dagingnya kalau ini? Ya tanya yang beli sana. Siapa yang beli, Bu? Harganya berapa emangnya? Yo, Pak RT sendiri kan yang beli. Nggak tahu kalau saya harganya. Tapi, kata Bu Lastri sih, uang arisannya 30 juta. Mosok sapi kayak gini 30 juta? Nggak mungkin. Saya tahu sedikit harga sapi. Ini sih 25 juga udah kemahalan. Palingan 23 lah. Apa mungkin dikorupsi Pak RT ya? Yo, bisa jadi tuh. Udah, mungkin ya emang lebihan uangnya masih di bawah Pak RT. Buat operasional lainnya mungkin. Ini mana toh orangnya? Mau saya interogasi pokoknya. Nah, apa sih Neng? Habis maraton kamu Neng. Pak RT, Pak RT, Kenapa Pak RT? Pak RT kejang-kejang. Oh, di mana? Di mana? Di rumah. Ayo ke sana dulu. Ayo. Bio, Pak RT kok kayak gini? Tolong. Ampun. Aduh, sakit. Astagfirullah. Ini sih bukan kejang-kejang lagi Neng. Ini mah kesurupan. Mas Ibnu, tolong sembuhin Mas. Iya, sini. Bu Tejo, tolong carikan garam grosok Bu. Oke, Mas. Sebentar. Neng, kamu pergi ambil ambulan desa Neng. Siap, Mas. Alhamdulillah, udah sadar.
Sampean itu kenapa toh, Pak? Wong suruh motong sapi kok malah rebahan di lantai? Ah, ampun, maafkan saya, maafkan saya. Udah, tenang dulu Pak. Tenang, tarik nafas pelan. Udah aman kok sampean. Ah, 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 ah. Tolong ampun. Sampean ini kenapa toh, Pak? Pak RT, gimana kok bisa kayak gini Pak? Tadi itu habis subuhan, saya niatnya mau merem sebentar. Lah terus saya itu kok kayak mimpi. Kok bisa mimpi kayak gini Pak? Emangnya mimpi apaan? Saya diseret sama orang gede hitam berbulu, punya tanduk juga di kepalanya. Lalu saya dilempar di tengah lapangan, dan di situ ada banyak banget sapi. Tapi sapinya itu aneh, matanya itu ada 3. Terus semuanya itu kayak mau makan saya loh. Kepala saya digigit, telinga digigit, kaki, tangan, wes semuanya kayak mau copot aja rasanya. Waduh, muka Pak RT kok muncul boroknya, Pak? Wah, masa sih Bu? Kayak mimpi tapi kok kenyataan ya? Aduh. Makanya, jangan main-main sama duit jamaah. Duit buat kurban itu ya buat kurban. Harus amanah. Gini nih jadinya kalau korupsi dana umat. Kena sendiri kan? Iya, saya minta maaf. Saya janji deh bakal balikin uangnya. Tolong jangan sampai kedengar warga yang lain ya. Cukup kalian saja yang tahu ini. Ya udah, kita sekarang ke puskesmas dulu Pak. Itu lukanya diobatin dulu yuk. Ambulannya udah di depan itu. Pada akhirnya, kecurangan Pak RT sudah diketahui sebagian warga dan sisa uang yang sempat dia korupsi harus ditanggung oleh dirinya sendiri.